Jadi kali ini kita lagi dapet job namanya SPPF, yaitu stiker yang bisa disemprot. Oke, jadi ini area yang mau kita semprot yang ini. Dari hitam mau dibikin jadi warna putih. Kita harus masking dulu. Semua dibersihin dulu, baru kita start SPPF. Ini mobilnya kali ini Morris Mini Cooper. Di sini kita dapat job dari biasa Om NS. Revenue ID. Ini ala-ala detailing, cari IG-nya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa nama channel saya ganti jadi Refinish Indonesia, nggak JP atau 24 lagi. Jadi filosofinya adalah saya pengen nggak bawa nama bengkel sih, kita bawa nama Painter Indonesia supaya kita bisa maju ke kancah internasional, insya Allah. Jadi di channel ini saya join atau collab sama Om Nana, orangnya lagi ngurusin kaleng cat nih. Kaleng cat apa? Oh, glasurit nih. Sama Om Nana atau NS Custom. Kalian pasti tahu NS Custom. Udah lama ya saya nggak upload YouTube. Jadi sekilas aja. Ini kerjaan lagi kerjaan di bengkel, ini Starlight, udah tinggal finishing akhir. Ini karnisnya glasurit, biskuitnya juga glasurit. Nah, pengen tahu hasilnya kalau gini nih. Nanti mungkin kita upload ya proses ngecatnya sebagian sama proses poles. Ini proyekan panjang restorasi. Ini 28. Nah, kita fokusnya SPPF Mini Cooper. Oke, sekarang kita lagi proses masking. Jadi ini saya bikin time lapse supaya nggak terlalu lama durasinya. Ini kita pakai plastik yang memang khusus untuk ngecat. Jadi dia ada anti statiknya. Tapi kalau pakai plastik ini nggak boleh masang terbalik. Kalau terbalik kita masangnya biasanya catnya waktu disemprot itu mental lagi, jadi bikin kotor. Sekarang kita lagi proses pakai silikon remover. Jadi kalau SPPF panelnya ini kita nggak amplas, nggak diapa-apain, cuma dipoles aja supaya nanti bahan SPPF atau seperti stiker itu bisa dikletek. Ini lagi digriserin dulu. Habis ini kita naik SPPF. Setelah itu kita pernis dulu. Setelah dipernis kita gosok amplas, baru naik warna, pernis lagi. Oke, jadi ini kita lagi mulai layer kedua atau ketiga nih ya. Layer kedua atau ketiga SPPF. Overall cara nyemprotnya sama dengan bahan atau material cat yang biasa kita pakai. Tidak jauh berbeda, memang ketebalan yang berbeda. Karena si SPPF atau stiker semprot ini bisa digunakan sebagai proteksi juga untuk menjaga cat originalnya nggak gampang rusak kalau kena batu di jalan atau kena partikel lain lagi. Jadi ini kita nyemprotnya pakai spray Gansata. Seperti biasa kita nyemprotnya kayak ngecat biasa aja, overlap 50% atau 70%, semua kena. Nanti ada flash off nya juga, sama aja, nggak jauh berbeda. Ini setelah ini kita langsung naik furnace dulu. Naik base coat juga bisa, cuman kalau saya lebih milih naik furnace dulu.
Kemudian ini layer berikutnya sama bisa dilihat mungkin yang sebagian udah nonton beberapa channel video saya. Ini ruangan saya udah berubah, udah saya rubah, sudah lumayan banyak perubahan. Saya bikin yang lumayan permanen. Kemudian ini kita naik clear coat. Saya pakai spray gunnya Sata 5500. Yang ini nozzle-nya 13E. Kalau saya pribadi lebih seneng Sata 5500 yang nozzle 13E, karena dia cenderung mirip Iwata Supernova ya. Jadi patternnya atau bukaan kipasnya dari atas ke bawah semua rata kayak bentuk huruf I. Kalau Sata yang 5000 dulu itu masih dia on nozzle, jadi di tengahnya lebih tebal ketimbang di pinggirnya. Untuk kecepatan lebih cepat yang on nozzle. Terkadang di cuaca kita di Indonesia siang hari kadang-kadang panas banget, kita butuh on nozzle. Cuman kalau saya pribadi, saya pilih yang I nozzle deh. Tinggal kalau misalnya cuaca panas, paling saya tekanannya saya turunin sedikit atau jaraknya saya perdekat. Ini kenapa saya pakai kursi? Karena maklum, saya agak pendek, jadi kalau nggak pakai kursi itu area tengah-tengah kurang rapet ya. Jadi saya milih ya udah pakai kursi aja deh. Emang agak ribet, cuman menurut saya menjamin semua kena rata. Saya lebih pilih lebih ribet di awal daripada di akhir. Nah ini kita pakai pernisnya itu pernisnya glasurit. Oh sorry, kita pakai grupnya glasurit BASF atau Norbin. Pakai merek Norbin. Menurut saya Norbin ini pernisnya enak ya, aplikasi enak, flownya enak, terus jarang ada kasus sensitif sama kontaminasi ruangan. Kita alhamdulillah punya kesempatan ngetes pakai static gun atau anti static gun. Ini fungsinya untuk ngilangin jadi kita kalau habis ngamplas itu biasanya membuat gesekan cukup banyak, jadinya si cat ini jadi lebih gampang nempel debu. Ibarat kata kayak penggaris sama plastik digesek-gesek rambut nempel. Nah ini fungsinya untuk ngilangin sifat nempelnya itu, jadi statiknya dibikin netral lagi. Oke, kemudian ini kita naik base coat. Kita naik base coat warna putih super white. Saya aplikasi base coat itu kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 lapis ya. Jadi waktu kita ngecat ini kalau nggak salah lagi hujan, kelembapannya cukup tinggi, jadi saya nggak berani nyemprot basah. Saya setengah basah tapi nggak terlalu kabut juga ya. Kalau menurut saya terlalu kabut biasanya cenderung kasar, jadi saya tengah-tengah antara kabut dan basah. Kemudian saya kalau pakai thinner atau reducer saya nggak pernah pakai yang slow, saya pasti pakai yang medium, kecuali kalau saya nyemprot full body baru saya pakai yang slow. Karena menurut saya kalau kita pakai medium lebih aman dari risiko keriting sama kontaminasi nempel. Menurut saya medium saya bisa timpa terus-terusan, nggak takut keriting. Cuma bukan berarti begitu kita timpa terus dia nggak keriting, ada kemungkinan bisa keriting juga. Kemudian ini kalau nggak salah udah 3 layer apa 2 layer ya, udah siap naik clear coat. Nah ini kita naik clear coat. Kalau saya naik clear coat pasti cuma 2 layer, dan layer pertama dan kedua saya dua-duanya basah biasanya. Terkadang kalau ngejar kerjaan repair saya baru 1,5 lapis ya, jadi yang pertama setengah basah, yang kedua baru basah. Tapi kalau permintaan mendekati flat kita bikin 2 basah supaya ada ruang nanti waktu poles kita ngamplas mendekati flat. Nah ini saya nyemprot pernis, pressure nya saya pakai 2 bar
bukaan catnya saya 2 putaran dari ketutup, fan-nya full. Kalau Spraygun SATA saya pede buka fan-nya full karena dia dibuka full semuanya rata, dan kita nyemprotnya tetap bisa dengan speed yang lumayan cepat ya. Kalau Iwata Supernova kita buka full cenderung lambat, tapi kalau kita buka nggak full enak juga, dan atomisasinya menurut saya lebih halus dari SATA 13i. Sebenarnya saya pengen nyobain yang 1,2i, waktu itu Om Nana punya kalau nggak salah, tapi dijual sama dia. Mungkin kita ada kepikiran kita mau nyoba nyari lagi 1,2i. Saya rasa itu mungkin bisa nyaingin Supernova ya halusnya. Cuman satu menurut saya keunggulan SATA nih, untuk kita yang budget ngepas di kompresornya. SATA kompresor 3 HP nggak tekor insya Allah, tapi kalau Supernova pasti tekor. Dengan pressure kalau Supernova saya pakai 2,2 bar atau 33 PSI itu pasti tekor. Tapi kalau SATA ini kita pakai 2 bar, saya sih alhamdulillah nggak pernah tekor nih 3 PK. Nah ini saya jarak ngechat kira-kira 10 cm ya, mungkin lebih dekat sedikit ya. Kalau saya tipikal ngechatnya nggak bisa terlalu jauh, karena menurut saya semakin jauh semakin jeruk hasil pernisnya. Semakin dekat lebih halus tapi resiko meler lebih tinggi gitu. Jadi kalau mungkin yang biasa ngecat jauh pengen nyemprot deket, hati-hati resiko meler lebih tinggi. Cuma karena ini kita nyemprotnya roof atau atap, jadi saya ngerasa lebih aman nih. Kalau saya deket terus saya basahin banget lebih aman. Jadi Norbin ini tetap Norbin ya, Norbin yang MS atau Wonder Clear. Harganya seliter tuh kalau nggak salah sekitar 280 sampai 300. Tapi menurut saya worth it nih petis. Nah ini hasilnya sudah 2 lapis 2 layer pakai SATA 13i. Bisa dilihat sendiri, menurut saya lumayan lah, bisa kayak factory finish lah ya, kayak jerukan pabrik mirip. Kalau misalnya kita ngecat dapat hasil flat banget tuh hampir nggak bisa sih, pasti ada tekstur sedikit, nggak mungkin nggak. Jadi ini kira-kira 2 layer. Jadi ini nanti kalau orangnya bosen bisa dikletek nih, cat pernisnya semua bisa dikletek, warna hitamnya balik seperti semula lagi. Jadi menurut saya itu keunggulan dari SPPF. Kita bisa amplas poles tapi tetap bisa dikletek kayak stiker biasa, tapi teksturnya lebih bagus. Jadi untuk video kali ini kira-kira sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil, insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Ditunggu lagi uploadan dari kita, mudah-mudahan saya bisa konsisten ngupload terus setiap minggu, insya Allah saya usahakan. Kalau ada saran atau kritik masukan silahkan komentar di kolom bawah, insya Allah kita terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.